Ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah Paskah secara online ini, mari Engkau tolong urapi semua keluarga besar, mahasiswa atau dosen, siapapun yang tergolong keluarga besar Unpad. Mari Engkau tolong jamah urapi, berkati mereka. Biarlah ketika mereka sedang menyaksikan siaran online ini, mereka boleh sungguh-sungguh diberkati di dalamnya. Dan kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang berada di berbagai macam pergumulan hidup boleh diberikan jalan keluar yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, hamba-Mu yang Kau izinkan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau tolong urapi hamba-Mu ya Tuhan. Mari Engkau tolong, karena sia-sia penyampaian hamba-Mu tanpa urapan-Mu, sia-sia pemberitaan hamba-Mu tanpa pimpinan-Mu, sia-sia apa yang hamba-Mu sampaikan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu hamba meminta roh hikmat wahyu ilahi Engkau singkapkan di dalam hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara online. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan panitia kepada saya yaitu hidup atau Yesus hidup ada hari esok, dengan subtema oleh karena kebangkitannya kita dipelihara dalam kekuatan dan keselamatan Allah, yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana subtema yang diberikan oleh panitia yaitu oleh karena kebangkitannya kita dipelihara dalam kekuatan dan keselamatan Allah. Jadi kita akan banyak membahas tentang kebangkitan dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam Paskah pada hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada seorang tokoh besar di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang bernama Rasul Paulus. Nah, sebelum dia bertobat, apa yang menjadi background atau latar belakang kehidupannya? Dia adalah seorang yang jahat, dia adalah seorang yang kejam, dia adalah seorang teroris besar. Dia tidak bisa melihat kalau ada umat-umat Tuhan beribadah di gereja, di sinagog, saudara. Nah, ketika dia mendengar, dia langsung samperin dan dia bubarin, saudara. Nah, ketika itu dia sedang menuju ke Damsyik, lalu kemudian tujuannya untuk menganiaya umat-umat Kristen yang ada di kota Damsyik. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah perjalanan Allah menampakkan seberkas sinar di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus, dan matanya tidak bisa melihat selama 3 hari. Selama 3 hari ini Tuhan berbicara banyak dalam kehidupannya, bahwa Tuhan akan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus yang tadinya seorang penjahat, dia mengeluarkan satu statement dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau saja Kristus tidak dibangkitkan,
jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ini percuma kalau kita menyembah Allah yang mati, saudara. Tetapi kita bersyukur. Rasul Paulus katakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau dia tidak dibangkitkan, dia sama seperti dengan manusia pada umumnya, berakhir di kuburan. Tetapi kita menyadari bersama bahwa Yesus Kristus, dia bukan saja mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit daripada orang mati. Dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya Yesus itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah pencipta, dia adalah juru selamat. Nah saudara, mari kita